Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Akal-akalan lapor harta. Melaporkan dan mengumumkan kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara. Tujuannya ialah mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kewajiban itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Disebutkan bahwa setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaan mereka sebelum, selama, dan setelah menjabat. Sayangnya, kepatuhan atas kewajiban itu masih buruk. Tidak hanya soal ketepatan waktu pelaporan, tetapi juga akurasi dan transparansi laporan. Sejak tahun 2018 sampai 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa 1.665 laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Hasilnya, 95% tidak akurat. Artinya, hanya 5% penyelenggara negara benar-benar jujur melaporkan harta kekayaan mereka. Pejabat negara diduga menyembunyikan atau tidak sesuai dalam melaporkan harta kekayaan. Sebuah alarm bahaya bagi upaya pemberantasan korupsi karena 95% menutupi kekayaan mereka. Dari segi kepatuhan waktu, statistiknya juga mengecewakan. Ketua KPK Firly Bahuri mengungkapkan salah satu yang terburuk ialah para pejabat di parlemen. Alasan pandemi menjadi dalih karena staf mereka lebih banyak bekerja dari rumah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang melaporkan harta kekayaan masih minim, yakni hanya 58% atau baru 330 anggota dari total 569 orang wakil rakyat. Bahkan, ada fraksi yang baru 22% anggotanya melaporkan, sedangkan yang tertinggi ada fraksi yang sudah 88%. Padahal, sebagai wakil rakyat, mestinya lembaga parlemen terdepan untuk transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja dan kewajiban mereka kepada publik yang diwakili. Sikap abai yang bisa menjadi persoalan serius dalam upaya pemberantasan rasuah di tanah air. Padahal, LHKPN merupakan instrumen penting dalam pencegahan korupsi di lingkungan penyelenggara negara. LHKPN bisa menjadi tolak ukur pengendalian dari korupsi dan pertanggungjawaban kepada publik. Tujuannya satu, untuk mengendalikan diri supaya tidak melakukan korupsi. LHKPN juga menjadi bentuk pertanggungjawaban publik penyelenggara negara kepada rakyat. Itu pun akan menunjukkan seberapa besar komitmen seorang penyelenggara negara dalam upaya melakukan pemberantasan dan tidak ramah terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketika seorang pejabat negara tidak tertib dan tidak akurat serta transparan dalam menyampaikan LHKPN, juga akan ada integritas yang dipertaruhkan. Menjadi tolak ukur bahwa 5% penyelenggara negara yang jujur dan taat melaporkan LHKPN jelas punya integritas lebih tinggi daripada 95% lainnya. Karena itulah perlu ada upaya mendongkrak kualitas LHKPN. Tidak hanya soal ketertibannya, tetapi yang paling penting transparansi dan akurasinya. Meskipun 100% pejabat tepat waktu menyerahkan LHKPN, tetapi tidak akurat, dokumen tersebut akan menjadi omong kosong belaka. Bahkan, jika harus ada pemberian sanksi, para pembuat undang-undang perlu memikirkannya. Selama ini, tidak ada rumusan sanksi yang jelas dan tegas bagi para penyelenggara negara yang mengabaikan kewajiban untuk menyampaikan LHKPN. Lumrah jika banyak penyelenggara negara mengabaikan kewajiban itu dengan enteng. Jika kewajiban itu tidak dipatuhi, KPK tidak punya kewenangan apapun untuk memberikan sanksi. Ya, akal-akalan lapor harta itulah topik editorial kita pagi hari ini. Dan kini sebelum kita ulas lebih lanjut bersama Bang Gaudens,
Melalui sambungan telepon kita terhubung dengan pelaksana tugas juru bicara KPK Ipi Mariyati. Selamat pagi Mbak Ipi. Selamat pagi Mas Indra. Mbak Ipi mungkin bisa dijelaskan, ini kan data yang menarik sekali dan cukup mengejutkan selain soal kepatuhan dan kemarin dijawab oleh beberapa anggota DPR bahwa ini soal teknis, stafnya WFH, work from home, sehingga tidak bisa cepat mengisi. Tapi yang paling menarik di sini menurut saya adalah ketika yang patuh saja dari data 2018 sampai 2020, 95% dari yang patuh menyerahkan LHKPN itu 95% itu tidak akurat. Nah, itu disampaikan oleh KPK. Pertanyaannya adalah KPK akan melakukan apa dari 95% yang datanya tidak akurat itu? Karena ini kan penyelenggara negara, ketika laporannya harta kekayaannya tidak akurat, artinya ada yang kemungkinan ada yang disembunyikan. Begitu Mbak Ipi, apa yang akan dilakukan oleh KPK? Ya, jadi data yang dirilis kemarin untuk periode 2018 sampai dengan 2020 begitu ya, KPK melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 1.600-an wajib lapor LHKPN di seluruh bidang. Dan didapatkan fakta bahwa 95% dari 1.665 yang diperiksa tersebut datanya ternyata tidak akurat. Apa saja yang tidak akurat? Antara lain yang pertama terkait dengan kelengkapan, misalnya tidak melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, misalnya ada surat kuasa yang harus dilampirkan, baik itu atas nama penyelenggara negara, atas nama pasangan, ataupun atas nama anak yang telah berusia 17 tahun yang masih menjadi tanggungan dari penyelenggara negara atau wajib lapor. Itu terkait dengan kelengkapan misalnya. Ada juga memang kita temukan laporan harta yang memang tidak menyampaikan secara lengkap. Ini mungkin memang patut menjadi dugaan begitu mungkin di masyarakat bahwa ada ketidakjujuran di sana, tidak melaporkan seluruh harta. Jadi sebenarnya pada bulan Maret 2021 yang lalu kami juga sudah mengirimkan surat kepada 239 penyelenggara negara terkait LHKPN yang tidak lengkap ini, begitu ya, dan juga LHKPN yang kita temukan datanya tidak akurat. Misalnya memiliki kendaraan lebih dari satu tetapi yang dilaporkan hanya satu, begitu ya. Setelah KPK konfirmasi kepada instansi terkait bahwa memang yang bersangkutan memiliki harta lebih daripada yang dilaporkan. Ini yang kemudian kami yang pertama yang bisa KPK lakukan adalah kami bisa menyurati penyelenggara negara tersebut secara langsung sesuai dengan misalnya ketika pada saat melaporkan LHKPN mendaftarkan alamat ya misalnya alamat rumah atau alamat kantor, maka kami kirimkan surat ke sana dan kami sampaikan apa yang menjadi kekurangan ataupun apa yang perlu diperbaiki. Selain itu, kami juga mendorong dibentuknya unit pengelola LHKPN di instansi masing-masing. Ini juga membantu kami untuk berkoordinasi karena kadang kami juga tidak bisa langsung berhubungan dengan penyelenggara negara, sehingga kemudian kami sampaikan surat atau informasi itu tersebut melalui pengelola UPL tersebut. Ya. Yang ketiga, Mbak Ipi, sedikit lagi Mbak Ipi. Pemeriksaan atau klarifikasi. Ya. Nah ya, itu kan sifatnya administratif ya, mendorong agar melengkapi. Tapi ini karena dari 2018, ketika ada yang tidak sesuai, tidak akurat waktu itu misalnya, apakah kemudian dilakukan penelusuran oleh KPK? Karena sifatnya KPK bukan hanya bisa mengumumkan kan, atau menyampaikan ke publik bahwa ini tidak akurat dan lain sebagainya. Tapi kan KPK bisa melakukan penelusuran, apakah memang ada dugaan-dugaan dari harta yang diduga disembunyikan tadi, diduga lagi itu adalah sebuah hasil kejahatan korupsi begitu loh maksudnya Mbak Ipi. Apakah KPK juga melakukan hal-hal seperti itu, menelusurinya? Iya, betul sekali. Jadi dengan kewenangan yang KPK miliki dalam konteks pencegahan tadi yang sudah saya sampaikan, memang kami mendorong bagaimana penyelenggara negara memiliki sikap ataupun keinginan gitu ya, niat baik untuk transparan dan menunjukkan akuntabilitasnya sebagai penyelenggara negara dengan kepatuhan melaporkan harta kekayaan secara periodik. Setelah tentu saja yang ditetapkan oleh undang-undang adalah dia harus melaporkan sebelum dan juga setelah. Tetapi secara periodik juga dia terikat kewajiban untuk menyampaikan laporan setiap tahunnya. Selain itu juga kita meminta laporan disampaikan secara lengkap, jujur, dan benar. Ya. Baik, namun, terima kasih. Sekali lagi kami juga bisa kemudian mengklarifikasi ketika kita menemukan bahwa laporan tersebut tidak benar.
Dan pemeriksaan itu bisa kami lakukan tidak hanya atas inisiatif yang KPK lakukan, bisa juga karena kebutuhan-kebutuhan dari instansi tertentu untuk kebutuhan tertentu. Misalnya terkait proses seleksi atau pengisian jabatan, bagian dari proses untuk melakukan track record misalnya dari kandidat yang akan mengisi jabatan tertentu. Tapi untuk informasi ini tentu kami tidak bisa sampaikan kepada penyelenggara terkait karena sifatnya tentu rahasia dan menjadi kewenangan dari instansi yang membutuhkan. Demikian juga Baik, terima kasih Mbak Ipi Mariati ya atas waktunya singkat sekali di editorial Media Indonesia pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih, salam sehat selalu Mbak Ipi. Ya, dan editorial Media Indonesia akan segera kembali. Kita akan ulas topik editorial hari ini, akal-akalan lapor harta setelah jeda berikut. Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia dengan topik hari ini akal-akalan lapor harta. Ini terkait dengan rendahnya kepatuhan pejabat publik, dalam hal ini anggota DPR dan anggota DPRD begitu ya Bang Gaudens dalam soal melaporkan LHKPN-nya. Nah, kalau kita bicara soal kepatuhan LHKPN, sebenarnya mungkin ini bukan pertama kali mungkin ya Bang Gaudens, atau mungkin sudah sering kali diungkapkan juga oleh KPK sebenarnya. Tetapi persoalannya adalah ketika ini berulang artinya tidak ada sanksi di situ, tidak ada hal yang memberatkan sehingga para pejabat ini wajib untuk patuh, taat, dan valid data yang disampaikan begitu Bang Gaudens. Atau sebenarnya ada aturannya cuman tidak bisa diproses, diimplementasikan penegakan hukumnya itu. Ya kita melihat konstruksi hukumnya dulu. Di Undang-Undang Nomor 28 1999 itu mengandaikan atau memperlihatkan negara percaya kepada warganya, khususnya warga yang menjabat sebagai penyelenggara negara. Sama halnya ketika dalam hal pajak, kita itu jujur melaporkan pajak. Betul. Kira-kira seperti itu konstruksi hukumnya. Kemudian di dalam undang-undang itu memang tidak ada sanksi kepada para penyelenggara negara yang tidak menjalankan kewajibannya. Itu kan soal hak dan kewajiban. Kewajiban yang kalau tidak dijalankan tidak ada sanksi hukumnya. Karena pengandaiannya bahwa mereka yang menjadi penyelenggara negara itu adalah orang-orang yang patut dipercaya. Jadi kepercayaan negara itu yang diterabas oleh mereka ini. Bagaimana caranya? Bahkan di dalam undang-undang itu kan laporan penyelenggara negara itu, laporan harta itu sesungguhnya rahasia. Supaya tidak rahasia, ada form yang harus diisi oleh penyelenggara negara memberikan kuasa kepada KPK untuk mengumumkannya, sehingga itu menjadi dokumen publik yang bisa diakses oleh siapa saja. Kita berharap para penyelenggara negara, karena mereka ini orang-orang yang mestinya berintegritas, jujurlah. Kalaupun tidak jujur, patuhilah. Patuh saja tidak cukup, tetapi harus mengisi dengan benar. Tidak perlu disembunyikan, karena sepandai-pandainya membungkus yang busuk tetap bau juga. Tetap bau juga. Oke, kita dengarkan dulu ya pendapat masyarakat yang sudah bergabung di editorial Bang Gaudens. Sudah ada sejumlah penelpon. Ada Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Media Indonesia. Ini selamat pagi, silakan Pak Edward. Judul yang pagi-pagi, Bung Indra dan Bung Gaudens, judul yang pagi-pagi ini emang sangat tepat disampaikan. Karena kenapa?
berdasarkan informasi dari KPK itu 95% itu ketidakjujuran. Kita sesalkan, mereka ini kan gelarnya orang-orang terhormat. Anggota dewan yang terhormat, semua terhormat. Betul. Kalau tidak jujur dalam hal ini, kalau menurut Bung Gauden itu, kalau bahasa hukumnya ini, ada menstreanya, ada niat yang tidak baik berarti mereka. Nah, kita sesalkan kenapa orang-orang yang diberi amanah, diberi kepercayaan oleh rakyat ini sebagai wakilnya untuk memperjuangkan nasib rakyat. Mereka berlaku tidak jujur gitu loh. Ya. Sekarang kita lihat, itu baik di nasional maupun di daerah. Kita lihat di daerah, di DKI itu 7 fraksi tidak mendukung interpelasi tentang duit rakyat sebesar 1,6 triliun. Ini juga kita sesalkan. Beginilah gambar Indonesia. Komitmen untuk pemberantasan korupsi itu gak ada dengan pejabat-pejabat negara. Saya kasihan Presiden yang sudah memberi keteladanan, memberi contoh bahwa bekerjalah dengan baik, jujur, tapi tidak diikuti oleh dari pejabat-pejabat lain. Ini kenapa bangsa kita lambat maju? Karena inilah yang terjadi. Korupsi tidak ada integritas, tidak ada komitmen dari seluruh pejabat negara untuk memberantas korupsi. Agar ini kalau ada kewajiban. Baik, terima kasih Pak Edward. Kami sudah tangkap poinnya ya. Kita harus bergantian dengan penelpon selanjutnya. Ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John Veto. Selamat pagi, editorial media Indonesia. Ya. Mas Maulana dan Gaudesius, ini sangat tepat betul ya, yang kita. Karena saya nggak tersipu-sipu sih apa kata Bang Gaden. 95% ya, yang tidak jujur, yang tidak itu mempresentasikan seluruh pejabat kalau kita ambil seluruh pemangku pejabat di seluruh Indonesia. Itu baru DPR RI dan DPR. Apakah bupati, wali kota, gubernur tidak ada pada terdekat dan yang lain-lainnya. Jadi betul, memang nawaitunya pejabat tinggi kita ini tidak ada yang baik. Kalau kita ambil ini 95% ini bobrok sekali, jelek sekali. Cuma satu Bang Goden yang harus kita dorong pemerintah, bikin undang-undang sanksinya. Kalau begini tidak akan ada jerahnya ini. Ini memalukan betul. Itu aja. Baik, terima kasih. Itu dari Pak John Veto ya. Sekarang kita beralih ke Pak Ondo Silitonga di Bekasi. Selamat pagi Pak Ondo. Selamat pagi Bung Indra, selamat pagi Bung Gaudensius. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan Pak Ondo. Ya, akal-akalan lapor harta, ya diakal-akali karena harta yang didapat dari akal-akalan gitu ya. LHKPN itu dibuat untuk melihat hasil pertambahan. Untuk apa? Karena setahu saya bila tidak lapor tidak ada sanksinya. Atau bila lapor ternyata kekayaannya meningkat luar biasa dari yang sebelumnya, mau diapakan? Bila lapor ternyata sama dengan tahun yang lalu, nggak mungkin kan sama, tapi dia lapor seperti itu, mau diapakan? Bila lapor tetapi jauh di bawah tahun lalu, bisa saja orang melaporkannya jauh di bawah, mungkin jadi penjudi dia atau apa, mau diapakan? Alasannya adalah karena pandemi, karena gaptek, karena WFH, karena lain-lain. Saya jadi berpikir ingin buat biro jasa di DPR sana. Saya menyarankan ini, Bung Gaudensius, yang lapor kasih sertifikat seperti sertifikat vaksin. Jadi ada akses masuk ke ruang kerja. Kalau dia belum lapor, dia tidak bisa masuk ruang kerja. Memang kita jadi dirugikan karena dia tidak kerja. Yang kedua saran saya, bila pada tanggal bulan tertentu tidak lapor, potong tunjangan, jangan gaji kecil. Potong tunjangan 10%. Bulan berikutnya 20%. Bulan berikutnya lagi 30% dari semua tunjangan. Ini mungkin bisa memaksa mereka untuk lapor. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Ibu Indra di Cirebon. Selamat pagi, Ibu Indra. Selamat pagi, Bung Indra Maulana dan Bung Gaudesius Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Ya, untung saya penelpon keempat. Yang 3 tadi di atas duluan sudah memperlihatkan bahwa semuanya itu berdasarkan ketidakjujuran. Bapak yang terakhir tadi bilang mau buka birokrasi untuk bikin laporan. Betul Pak. Kalau laporan lama dibuat, itu pasti karena berniat tidak jujur. Sudah tidak ada alasan lain lagi. Nah, orang bisa korupsi itu kan kalau dia punya kesempatan dan tidak jujur. Nah, ini Pak perpaduan dari dua itu. Nah, anehnya kalau ada pejabat kita yang terjerat korupsi, itu bukannya bikin jerak, tapi
cari-cari, berpikir kesalahan apa yang udah dibuat supaya mereka tidak terjerat berulang. Jadi selalu dicari celah-celah untuk berbuat tidak jujur itu. Nah, itu bukankah kalau kurang cerdas itu bisa belajar, kurang cakap bisa juga berlatih dari pengalaman. Tapi kalau tidak jujur, Ibu Indra, nah, ya. kita sudah tangkap poinnya Ibu Indra ya. Baik Ibu Indra dan kemudian ada Pak Ondo, Pak John Veto dan Pak Edward tadi sudah memberikan tanggapannya. Kita akan ulas di editorial Indonesia setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di editorial Media Indonesia. Ya, baik, terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, tadi catatan dari sejumlah penelpon kan kurang lebih sama, kegeraman di situ terlihat ya. Ada catatan soal ini menunjukkan lagi-lagi semangat dari seluruh pejabat atau penguasa mungkin begitu ya terkait di Republik ini, semangat dalam pemberantasan korupsi yang dianggap rendah. Ini pendapat masyarakat. Dan kemudian juga soal bagaimana kemudian agar ini tidak berulang LHKPN yang tidak dipatuhi, tidak valid karena sanksi yang lemah. Walaupun konstruksi hukumnya tadi sudah dibahas oleh Bang Gaudens ya. Ya, kita berharap, sangat berharap para penyelenggara negara itu jujur ya, mematuhi peraturan, ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang itu dibuat bukan untuk dilanggar kok, dibuat untuk dipatuhi, walaupun tidak ada sanksi hukumnya kalau tidak menjalankan dengan benar. Tetapi mestinya oleh KPK bisa menggunakan data yang disampaikan itu sebagai indikator-indikator apakah ada penyelewengan atau ada sesuatu di dalam mendapatkan harta tersebut. Itulah gunanya harta kekayaan itu dilaporkan ke KPK. Yeah. Beberapa waktu lalu kita masih ingat seseorang setelah selesai masa jabatannya di Senayan, justru pendapatannya atau hartanya berlipat-lipat nilainya. Yeah, betul. Berlipat-lipat ketika ditanya oleh KPK, katanya ada hibah, ada pemberian dari hamba Allah gitu. Jadi banyak alasannya yang oleh KPK pun tidak bisa masuk ke jauh ke dalamnya. Karena itu memang pelaporan harta itu mengandaikan seluruh penyelenggara negara itu jujur untuk melaporkannya. Kalau tidak jujur, ya hancurlah bangsa ini. Karena kejujuran itulah inti dari penyelenggaraan negara. Bahkan di TAP MPR tahun 9998 itu, di tahun 2000, itu jelas kok. Bangsa ini hancur atau krisis yang mendalam dan berkepanjangan dari bangsa ini akibat para penyelenggara negaranya tidak punya integritas. Integritas itu harus dilihat dari kepatuhan, salah satunya itu kepatuhan untuk melaporkan hartanya. Mungkin kalau kita lihat soal LHKPN ini sebenarnya menjadi salah satu alat ya atau tools begitu sebenarnya agar mengontrol bahwa para penyelenggara negara ini juga bisa diketahui bagaimana perkembangan kekayaannya ketika sebelum sampai kemudian saat menjabat dan setelah menjabat kan, Bang Gaudens. Ketika ada ketidakwajaran di situ maka bisa dicurigai dan lain sebagainya. Artinya kurang lebih seperti itu. Berbagai kasus korupsi yang ditangani KPK pun ketika satu kasus sudah terungkap, orangnya ditelisik, ternyata memang LHKPN-nya juga meningkat. Dari LHKPN-nya terlihat kekayaannya meningkat drastis. Apakah kemudian justru hal inilah yang membuat para penyelenggara negara itu yang melaporkan pun akhirnya tidak jujur, tidak valid mengisi datanya soal kekayaannya. Tadi dicontohkan punya kendaraan lebih dari satu, tapi yang dilaporkan hanya satu, begitu Bang Gaudens. Ya, kita berharap atasan dari orang-orang yang belum melaporkan itu segera mengambil tindakan. Misalnya di Senayan sana, menurut informasi yang disampaikan oleh KPK, ada fraksi-fraksi yang baru mencapai 50% bahkan kurang. Itu antara lain itu ada PKS, ada PAN, ada PKB. Kita berharap sih pasti 3 fraksi ini, apalagi fraksi yang suci-suci semua ini kan, mestinya mereka lebih paling depan memberikan keteladanan. Barangkali karena
lebih banyak bekerja dari rumah, mungkin gaptek atau apa gitu ya. Biasanya diisi oleh Staf tenaga ahli. Gitu ya, tenaga ahli. Ketika bekerja dari rumah tidak bertemu, agak susah-susah dikit. Tetapi kita berharap setelah ini mereka secepatnya menyelesaikan kewajiban-kewajiban itu. Tapi alasan itu masih bisa diterima tidak sih sebenarnya Bang Gaudens? Alasan bahwa itu teknis karena staf kami biasanya tenaga ahli yang membantu mengisi seperti ini itu mereka WFH, work from home. Jawabannya itu terpaksa kita menerima alasan seperti itu karena memang tidak ada lagi alasan yang kuat atau alasan yang masuk akal untuk tidak menerimanya. Kan kita berharap bahwa misalnya anggota DPR itu kan orang-orang terpilih. Mereka itu dipilih oleh rakyat karena ada kepercayaan di sana. Tentunya kepercayaan itulah yang selalu ditampilkan di hadapan publik. Ketika mereka tidak bisa dipercaya, kan tidak bisa direkol juga. Gitu. Karena itu kita percaya saja apapun alasan mereka, tetapi kita berharap walaupun tidak ada sanksinya, mestinya ada tanggung jawab moral. Kalau tanggung jawab moral saja sudah tidak mampu diemban, ya jangan pilih lagi lah orang-orang seperti itu ya. Soal aturan bagaimana Bang? Apakah perlu kemudian ada sedikit revisi atau perubahan di peraturan perundangannya dan di situ disertakan semacam sanksi atau hukuman ketika ada ketidakpatuhan dan ketidakvalidan data yang disampaikan? Apakah perlu seperti itu atau sebenarnya cukup memang konstruksinya sudah benar, tinggal menyerahkan saja ini kepada anggota dewan karena statusnya mereka terhormat, harusnya melakukan hal-hal terhormat, jujur dalam hal ini begitu. Indra, kebayang nggak kalau semua aturan itu, undang-undang itu harus ada sanksinya? Mungkin tidak ada lagi yang menyelenggarakan negara ini karena semuanya berada di dalam penjara. Aturan korupsi saja yang hukumannya itu bahkan ada bisa sampai mati kalau di dalam kebencanaan. Masa bencana, ya. Itu saja tetap dilanggar. Memang tidak semuanya harus dengan hukuman fisik, hukuman badan. Ada hukuman moral juga. Mestinya di dalam kaitan melaporkan harta kekayaan, sama seperti kita melaporkan kewajiban untuk pajak. Ya jujurlah, ini sudah tidak melaporkan, tidak jujur lagi. Oke, baik. Bang Gaudens, terima kasih atas ulasannya di editorial Media Indonesia hari ini. Semoga menjadi pembelajaran kita semua, terutama para penyelenggara negara. Sekali lagi masyarakat mengetahui loh kalau mereka tidak mematuhi soal pentingnya melakukan pelaporan LHKPN. Terima kasih ya. Terima kasih.